Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat ya. Nah, kali ini kita dihebohkan di media sosial dengan banyaknya video yang beredar sekaitan dengan orasi Abu Bakar Ba'asyir, di mana kegiatan ini pada saat melakukan protes terhadap pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia. Nah, saya kira kalau soal itu sahabat-sahabat, kita semua ini mengecam keras atas tindakan yang biadab seperti itu yang ada di Swedia, yang melakukan pembakaran dan penghinaan terhadap agama Islam, yaitu pembakaran kitab suci Al-Quran. Saya kira itu sebuah tindakan yang sangat biadab, sahabat-sahabat, dan pasti kita semua tidak terima tindakan itu. Nah, namun yang sedikit yang sedikit aneh bagi saya adalah pada saat aksi itu Abu Bakar Ba'asyir melakukan sentilan, bukan sentilan lagi sebenarnya, karena menganggap bahwa dalam orasinya itu menganggap bahwa hukum-hukum atau sistem yang diberlakukan di Indonesia itu tidak menganut yang namanya hukum Islam. Nah, itu yang sedikit mengganggu semua kita ini atas beredarnya video tersebut, sahabat-sahabat. Nah, saya kira kalau kita lihat Abu Bakar Ba'asyir, yang kita tahu semua bahwa tahun 2021 itu baru keluar dari penjara dengan kasus sekaitan dengan terorisme yang dituduhkan, dan itu dijatuhkan vonis, dan dia keluar nanti tahun 2021. Dan juga setelah dia keluar itu kan kita heboh, sahabat-sahabat ya, heboh dengan pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia akan mengakui yang namanya Pancasila sebagai dasar negara dan payung semua warga negara Indonesia di dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Nah, ini yang sedikit berbeda. Saya bilang di pikiran saya bahwa ini aneh saja ini orangnya. Artinya dia tidak berubah-ubah. Yang ditangkap, dipenjarakan, kemudian dia keluar dan menyatakan itu, ternyata apa yang dia sampaikan pada saat orasi itu masih tetap mendengung-dengungkan bahwa Indonesia ini belum menganut yang namanya hukum Islam. Nah, seperti apa videonya, sahabat-sahabat? Mari kita lihat sama-sama. Dan memang demikianlah sunnah Nabi. Selama umat Islam tidak punya kekuasaan, selama itu dilecehkan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam sehingga tekat, sehingga kuat. Tetapi kalau kita hanya rela tinggal di bawah pemerintah yang menolak hukum Islam, kita selalu dilecehkan, kita selalu dihinakan. Alhamdulillah, nggak ada kesadaran kita semuanya mau berjuang membela kitab suci Al-Quran yang dihina-hinakan orang kafir. Tadi sudah dijelaskan oleh para ustadz tadi beberapa perbuatan kurang ajar orang kafir. Orang sembahyang sedang ditembak, masjid diberi diberi kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Itu memang sifatnya setan. Oleh karena itu kita tidak boleh ada pilihan lain, harus berkuasa. Islam harus berkuasa. Islam harus berkuasa. Islam tidak boleh dikuasai.
itu adalah perbuatan kurang ajar. Kalau ada firman Allah, ada syariat Allah yang tidak boleh diamalkan, itu tidak sesuai dari kamar ini. Jadi syariat Allah diatur dengan aturan manusia, itu kan kurang ajar. Aturan manusia yang harus diatur dengan hukum Allah, bukan sebaliknya. Tapi kita tidak bisa mengatur semua aturan manusia di dalam Allah kecuali ada kekuasaan. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat semua ya. Dan peserta aksi juga mengiyakan apa yang dia sampaikan. Yang pertama adalah Abu Bakar Ba'asyir itu sudah jelas-jelas, saya kira ini ini tidak berubah dari awal. Saya sudah menduga memang bahwa ideologi yang mereka pahami itu pasti dia sudah mendarah daging, sahabat-sahabat, dengan menyatakan bahwa hukum di Indonesia itu tidak sama sekali menggunakan hukum Islam. Nah, perlu kita mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa saya kira Pancasila ini itu sudah final, sahabat-sahabat. Coba lihat semua butir-butir Pancasila yang 5 itu, coba cari yang mana yang bertentangan dengan kalau Islam, Al-Quran, dengan agama-agama lain lah. Kalau misalnya dianggap bahwa Pancasila itu bertentangan, coba cari itu. Yang mana pasal atau yang mana klausul, yang mana butir-butir dalam Pancasila yang menyatakan bahwa itu tidak mengandung atau bermakna atau tidak termuat atau tidak diajarkan di dalam agama apapun itu yang ada di Indonesia. Mau bicara soal keadilan, Pancasila sudah bicarakan itu. Kemaslahatan, kesejahteraan, Pancasila sudah ada. Artinya Pancasila yang kita pahami hari ini, yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan rujukan, yang kita jadikan sebagai payung, itu tidak ada pertentangan dengan ajaran agama. Apakah itu Islam? Iya kan? Tetapi ini kan didengung-dengungkan. Itu artinya dengan sentilan yang dia lakukan Abu Bakar ini, dengan peserta yang ada, aksi itu saya kira pasti akan memberikan dogma kepada mereka sesuai dengan syariat yang mereka pahami atau konsep keislaman yang mereka pahami. Itu artinya, sahabat-sahabat, dengan dia melakukan pernyataan seperti itu, berarti dia mengingkari yang namanya Pancasila sebagai payung atau dasar negara kita. Dan pernyataan yang semacam ini, sahabat-sahabat, itulah yang merupakan bibit atau cikal bakal yang namanya perpecahan anak bangsa. Itu adalah cikal bakal atau itulah dasarnya akan melahirkan cikal bakal saling membenci, saling dendam, saling mengkafir-kafirkan, sehingga memudahkan republik ini runtuh. Yang harus dipahami bahwa dari Sabang sampai Merauke itu kita berbeda-beda, baik agama, suku, ras, warna kulit, dan itu disatukan di dalam Pancasila. Nah, kalau ini yang diobok-obok, sahabat-sahabat, apa jadinya kita berbangsa ini? Untuk itu, sahabat-sahabat, kita minta agar berhentilah membuat framing-framing semacam ini, membuat isu propaganda yang seperti ini. Apakah itu syariat Islam, hukum Islam, khilafah, atau semacamnya lah, yang berbau untuk memecahkan bangsa ini. Mari hentikan ini, karena itulah bibit perpecahan bangsa kita. Mari kita jaga
Pancasila, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan siapapun yang melakukan framing itu, pasti kita akan lawan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.